Oke, siap. Saya masukkan ya. Uh, Halo, selamat malam teman-teman. Mungkin kita bisa Halo, kenalan dulu kali ya. Boleh udah dong rame ya. chat di kolom chat teman-teman asalnya dari mana. Ya Kita kita kenalan ngabsen dulu dulu. gitu ya, Dek ya. Di Betul sini betul. teman-teman dari mana sih asalnya? Terus Apakah ada yang dari BSD juga kayak kita? apa Boleh. yang di luar Jakarta gitu ya? Dari Kediri. Wow. Wow, halo. Halo. Dari Sukabumi, oh dari Bandung Barat. Kita jadi kayak radio gitu ya, menyapa teman-teman sahabat Menyapa, dari. benar. Wah, ada yang dari Tangerang juga nih. Kayak nggak asing ya ininya, DP emailnya. Dari BSD. Oh, Bandung Salam Damai. Oke, baru mau bilang, wah kita tetanggaan di BSD. Ternyata beda BSD-nya. Dari Serpong, dari Bogor. Dari Ciamis, wow, rame ya. Oh, ada yang dari Tangerang juga nih Kak, sama kayak kita. Mm-mm. Dari Bontang Kaltim, dari Wow, Samarinda. Waduh, keren-keren banget ya ternyata member-member di Qlab nih. wow, dari seluruh Indo ya, bener ya. Oh, dari Medan. Wah, saya juga dari Bontang. Wah, ketemu nih, coba. Jangan Ketemu. tetanggaan nih, coba dicek dulu kali ya. Dari Makassar juga ada, Dek. Wow, mungkin teman-teman yang ikut event series 2, mungkin aku juga ingin mengulang hal yang sama nih. Boleh dong sharing juga teman-teman dari kota mana dan makanan khasnya apa? Pengen tahu nih aku nih. Oh, kalau misalkan yang join di event seri 1 pasti tahu. Waktu itu kita ngebahasnya tim Dosan atau tim Jipyong. Oh, oke. Masih ya, padahal udah selesai loh filmnya. Masih ramai sekali diperbincangkan. Oh, banyak yang dari Bandung. Sekarang kita juga ini ya, Kak, di BSD juga kayak Bandung ya. Karena musim hujan ya kan, Iya. agak-agak adem lah dikit. Tapi kangen loh kalau misalkan kayak ke Bandung. Mungkin kapan-kapan kita harus bikin kali ya, Dek ya. Deki Lab Goes to Bandung. Bener banget. Nih Setelah teman-teman. pandemi ini Oh berakhir. iya tentu saja, betul-betul. Mungkin teman-teman yang universitas yang mau kita datengin, langsung aja email ke Dekilab untuk kita kolaborasi. Iya, kalau misalkan kayak, Kak, kita punya acara nih, bisa nggak ya Deki Lab support? Tuh, bisa nggak tuh, Dek, kalau kayak gitu? Bisa banget tentunya. Apalagi kalau suruh main ke kota teman-teman, oh bisa banget. Oke, sudah 7:05. Mau kita tunggu lagi 5 menit, Kak Rere? Oke, kita start 7:10 ya teman-teman. Teman-teman di sini mau tahu dong, kayak lebih banyak yang masih mahasiswa atau yang udah bekerja sih? Boleh sharing di kolom chat. Nanti kita kenalan. Siapa tahu banyak teman-teman yang masih mahasiswa ya. Semangat Hmm, banget belajar. dua-duanya masih SMK. Wow, Wow, semangatnya. si mahasiswa. Ada Nabira bekerja.
tingkat akhir. Good luck untuk skripsi dan sidangnya nanti. Mau kuliah lagi. Wah, dosen sekaligus mahasiswa. Keren banget sih semuanya ya, Dek ya. Apapun kerjaannya, apapun profesinya gitu ya. Semangatnya ya. Semangat Walaupun udah malam, jadi kayak kayaknya yang teman-teman mahasiswa lagi ini ya, lagi UAS ya. Masa-masa minggu-minggu UAS ya, sebelum libur akhir tahun. Oke, 3 menit lagi menuju sesi webinar pada malam hari ini. Deki Lab Resolution Series ketiga. Nggak berasa ya, Dek ya. Waktu itu di hari Senin, perasaan aku baru memulai untuk yang pertama loh. Terus sekarang udah yang ketiga ya. Benar, teman-teman stay tune karena kita masih punya satu webinar lagi nih sebelum menutup tahun 2020. Jangan lupa yang belum registrasi bisa langsung cek di Instagram Deki Lab atau langsung ke blognya Deki Lab juga bisa. Dua menit lagi menuju jam 7.10. Ya, karena teman-teman di sini juga kayaknya udah semangat banget nih pengen belajar dari dua mentor kita yang hari ini menjadi speaker yang keren-keren banget. Betul sekali. Mungkin teman-teman melihat dari judul eventnya udah ini kali ya, udah nyiapin pertanyaan nih kayaknya nih. Sebelum mulai tuh kayaknya udah ada yang mau ditanyain. Teman-teman persiapkan pertanyaan terbaik kalian, karena ini kesempatan kalian bisa sharing langsung sama expertnya nih di digital marketing dan juga di ranah data. Kesempatan kalian buat gali-gali insight baru menghadapi 2021. 2 minggu lagi ya, Kak. Udah tahun baru, cepet banget. Nggak berasa. Kemarin kayaknya kita baru mulai WFH gitu ya. Terus WFH, bener banget. Udah Desember, guys. Wow. Masih absen nih, masih mau absen di kolom chat, boleh banget kita kenalan. Wah, ada message dari Rainier. Menyapa teman-teman pada malam hari ini. Oke, 1 menit lagi teman-teman menuju 7.10, kita akan mulai. Masih ada waktu yang mau kenalan, yuk boleh banget share teman-teman dari mana. Apakah sudah bekerja atau masih kuliah? Bisa share di kolom chat. Oh, ada yang dari Jakpus. Oke. Kerja WFH, berarti sama deh kayak kita. Sama, ya kan, pejuang WFH, semangat. Ini adalah kesempatan kalian untuk menabung, betul ya Kak ya? Betul. Yang WFO juga semangat. Kangen juga sih sebenarnya ke kantor ya. Iya, betul. Tapi tetap ya harus jaga protokol kesehatan. Jangan sampai lupa pakai masker, jangan lupa juga sering-sering cuci tangan. Oke, teman-teman, sudah jam 7.10, menunjukkan kita sudah bisa opening, teman-teman, untuk mulai event pada malam hari ini di Deki Lab Resolution Series ketiga. Oke, bisa next ke slide selanjutnya, Kak? Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga udah pada aware banget ya dengan pembahasan event pada malam hari ini, yaitu terkait pemanfaatan data-driven digital marketing untuk sosial media. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru, tahun yang penuh dengan digital. Teman-teman pasti nggak pernah lepaskan sama sosial media. Ini adalah kesempatan terbaik teman-teman untuk bisa dapetin insight baru, nanya-nanya langsung sama guest star kita yang super duper spesial banget. Ada Mas Dimas Kurniantor Aji selaku Performance Marketing Lead di Smart Telecom, dan juga ada Kak Kevin Stewart selaku Senior Data Analyst dan juga mentor Deki Lab. Kayaknya semua udah banyak yang kangen ya sama mentor
konektor kita yang satu ini. Benar. Mungkin teman-teman juga sering lihat di sosial media kita hadirkan kembali malam hari ini. Oke, lanjut lagi Kak ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada yang masih baru lulus gitu ya, terus juga pengen mencari pekerjaan gitu, di saat pandemi mungkin agak sulit gitu ya, di sini DQ Lab bekerja sama dengan Seratik, membuka job hiring bagi kalian yang merasa kalian mungkin cocok dan mempunyai kualifikasi untuk menjadi sistem analis maupun juga junior project manager, itu bisa banget langsung kunjungi akademi.dqlab.id dan langsung ke menu job connector. Nah, di situ kalian bisa melihat kualifikasi yang kalian punya kira-kira sesuai atau enggak dengan kalian, lalu langsung submit portfolio dan juga kirimkan CV kalian. Nah, kalau misalkan mau masuk ke akademi gitu, apa sih yang bisa dilihat tampilannya tuh seperti apa? Tampilannya seperti berikut nih, teman-teman. Di next, nah ini tampilannya tuh seperti ini gitu. Nah, jangan sampai kelewatan karena batas akhir pendaftarannya itu sebentar lagi akan ditutup, teman-teman. Nah, di bagian job connector ini juga sebenarnya masih ada beberapa lagi yang lainnya yang bisa kalian lihat tentunya. Oke, ini berarti kesempatan emas banget ya Kak buat teman-teman semester akhir nih yang lagi menyusun skripsi. Mungkin bisa sambil di-apply, siapa tahu langsung rezeki, habis selesai skripsi langsung kerja di masa seperti ini. Atau teman-teman yang sedang mencari pekerjaan bisa banget langsung cek Akademi DQ Lab dan buka di bagian job ya Kak ya. Iya, Nanti ada banyak pilihan company yang teman-teman bisa apply. Oke, lanjut lagi Kak ke slide selanjutnya. Nah, event pada malam hari ini disupport oleh Seratik dan juga Skystar Ventures. Tidak lupa kita juga ada partnership. Boleh next lagi. Oke. Ada partner kita juga yaitu BEM FST UAI dan juga Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian juga ada di Tangerang, U Campus dan juga Rencanamu. Oke, aku pengen kasih info menarik ya Grace pada malam hari ini. Iya, pastinya. Kayaknya ini menarik banget dan penting banget nih untuk disimak ya, Dek. Wah, tentunya teman-teman yang baru mengenal DQ Lab bisa banget langsung sign up dan bisa join juga belajar bersama DQ Lab karena kita punya penawaran terbaik belajar selama 6 bulan hanya seharga 195.000 aja. Ya Kak ya, kapan lagi? Ya, sampai belibet WD nyampe ini. Bener banget. Di mana lagi soalnya belajar data science 6 bulan nggak nyampe harga jutaan. Nggak gitu. nyampe, tapi nanti kalau udah beda tahun harganya akan kembali normal lagi teman-teman. Jadi langsung share teman-teman langsung buka akademi dan check out langsung belajar 6 bulan bersama DQ Lab. Oke, siap. Mungkin tidak berlama-lama lagi. Kita langsung mulai saja kali ya Kak, si event pada malam hari ini. Aku mau sapa-sapa dulu nih kita yang keren-keren banget. Halo Mas Dimas. Hai Kevin. Halo. Coba kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama Mas Dimas sebelum langsung masuk ke materi nih. Bener banget. Kalau boleh tahu Mas Dimas, sekarang ini masih WFH nih Mas Dimas nih? Saat ini campur. Campur. 1 minggu WFH, 1 minggu masuk kantor gitu. Oke, jadi tuker-tukeran gitu ya Mas? Iya, karena kapasitas kantor kan hanya boleh 50% kan. Gitu. Masih strict ya Mas ya, walaupun PFO. Wah, oke. Oke, sembari menunggu speaker kita satu lagi sedang beralih nih, jadi kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sembari nunggu kita ngobrol-ngobrol lagi kali Kak Chris ya. Siap deh, karena informasi hari ini tuh cukup sayang loh kalau dilewatkan. Jadi teman-teman mungkin kayak sambil nanti nyimak, itu juga mungkin bisa langsung, kalau ada pertanyaan boleh langsung dikirimkan ke kita melalui chat box, atau nanti bisa juga kita akan buka kesempatan untuk teman-teman raise hand dan langsung ngobrol langsung nih. Benar banget. Gitu kan. Betul sekali. Jangan-jangan salah satu partisipan pada malam hari ini adalah entrepreneur yang kerjanya bisnis di online shop ya kan? Itu kayaknya memiliki pemahaman digital marketing penting banget sih Kak. Betul. Dan maksudnya kayak
kalau orang berpikir bahwa data itu selalu terkait dengan data science dan jelimet, ternyata sosial media itu bisa dianalisa ya, Dek? Wow, itu sih yang kayak perlu banget nih kita kulik bareng-bareng kali ya malam hari ini. Oke, speaker kita sudah ready, Kak Kevin. Aku belum menyapa. Sapa dulu. Hai, Kak Kevin. Halo. Halo. Hai. 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 Oke. Kalau gitu kita mulai kali ya sesi event pada malam hari ini karena teman-teman juga udah ngeh banget nih pembahasan kita terkait digital marketing. Mungkin aku pengen langsung tanya nih sama ahlinya, sama Mas Dimas. Apa sih Mas digital marketing, pengertian sederhananya dan kegunaannya nih di era digital saat ini itu seperti apa sih Mas? Oke, ya. Jadi sebenarnya definisi dari digital marketing itu pada dasarnya ya marketing, proses promosi, baik itu produk ataupun jasa ya. Tapi medium yang dipakai itu medium digital gitu. Jadi biasanya itu medium yang dipakai itu medium yang terhubung dengan internet gitu. Misalnya sosial media salah satunya gitu. Terus ketika kita lagi buka website berita atau lagi cari informasi di Google, nah itu salah satu media-media yang biasa dipakai para digital marketer gitu ya untuk melakukan promosi produk maupun jasa kayak gitu. Oke. Jadi memang ini ya kayak planning marketing tapi dikemas secara digital gitu ya Mas Dimas ya? Iya, betul. Jadi kita bisa menjangkau target audiens yang mungkin sebelum ada media digital atau media internet gitu ya. Sebelumnya kan proses marketing itu mungkin kita suka lihat baliho pinggir jalan atau ada orang yang sebar-sebar flyer, brosur. Itu kan salah satu teknik marketing atau promosi ya. Nah, dengan adanya digital marketing ini prosesnya dirubah gitu kan jadi medium digital kayak gitu. Menarik banget ya Kak Grace ya. Ya, karena ya memang semuanya itu sudah beralih ke digital gitu ya, Dek ya. Jadi memang untuk cara promosinya pun harus disesuaikan gitu. Betul. Ini menarik banget sih. Nah, tadi udah sedikit dijelaskan nih sama Mas Dimas tentang digital marketing. Nah, sekarang aku pengen nanya sih ke Kevin mungkin ya, apa sih kompetensi data science yang berpengaruh dengan perkembangan atau performance dari sosial media? Karena kan tadi Mas Dimas juga sempat mention ya, bahwa itu bisa menganalisa sosial media. Nah, sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan tergantung sih dari role masing-masing. Kalau misalnya tim data analyst, hal yang paling membutuhkan buat digital marketing, gimana kita sebagai orang data buat segmen customer kita. Karena dengan ketika kita bisa udah segmen customer, kita bisa, kalau berhubungan dengan marketing, itu pasti berhubungan dengan budget. Dan ujung-ujungnya pasti berhubungan dengan optimisasi duit, ya kan? Jadi gimana caranya kita mengeluarkan effort yang seminimal mungkin, tapi... Halo? Ya. Suaranya masuk, jelas Kak? nggak? Ya, masuk Kak, suaranya jelas. Ya. Oh, boleh. Ada yang bilang suaranya terbesar soalnya. Oh, oke. Halo. Ya, jadi kalau berhubungan dengan marketing itu pasti ujungnya berhubungan dengan budget atau duit. Jadi sebagai orang data, pentingnya itu buat membantu digital marketing itu gimana kita mengsegmen customer kita, mengcluster customer kita supaya... Halo, ini masih gak dengar suaranya? Halo. Coba. Halo, masih kecil nggak? Udah oke sih. Udah oke sih. Oke, bentar ya, aku ganti dulu source ininya. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Peran data di digital marketing itu gimana kita membantu tim dari digital marketing buat mengoptimisasi budget. Karena setiap marketing kita pasti mengeluarkan budget atau biaya, dan ujung-ujungnya peran tim data di sini bertujuan untuk meminimalisir effort dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Jadi
berbagai macam kompetensi dibutuhkan tergantung role sebenarnya. Cuma kalau tim data, biasanya kita butuh buat namanya bisa untuk cluster customer kita, supaya gimana kita bisa mentargetkan customer lebih spesifik dan hasilnya pun lebih optimal. Kedua, butuh namanya skill experimentation. At least kadang kalau misalnya tim digital marketing ingin membuat effort, kita butuh namanya A/B testing. Butuh adanya beberapa exposure ke experimentation dan juga A/B test. Selain itu, kalau untuk role yang di bidang non-data, biasanya at least bisa membaca dan menafsirkan data yang dihasilkan oleh tim data. Itu sih basically. Oke. Jadi memang tujuannya memiliki kompetensi data untuk digital marketing itu salah satunya bisa clustering customer ya, Kak Kevin ya? Iya, benar. Jadi sebenarnya data digital marketing ini bukan cuma dibutuhkan oleh tim data doang, tapi juga tim-tim lain yang berhubungan. Jadi misalnya tim bisnis, tim marketingnya sendiri, atau tim produknya sendiri. Karena dengan adanya pemahaman soal data, kita bisa menafsirkan data lebih tepat dan mempermudah kita lah bikin strategik bisnisnya. Oke, jadi memang align dengan semua divisi ya, Kak, kalau dilihat-lihat ini tuh. Benar, jadi align dengan semua divisi, cuman mungkin hal yang butuh diperdalam itu berbeda aja gitu. Oke. Jadi intinya masing-masing role itu punya kayak role-nya masing-masing, tapi saling support gitu ya, Kak ya? Benar. Oh, oke. Sangat menarik sekali. Oke. Nah, karena tadi kita udah tahu teman-teman kalau misalkan peran si digital marketing ini dan talent yang memiliki kompetensi data itu saling berhubungan. Jadi penasaran nih, kira-kira tools-nya tuh apa aja sih Mas Dimas untuk kita bisa monitoring digital marketing, ngelola digital marketing, melihat angka dan menganalisa digital marketing itu biasanya common tools-nya itu digunakan seperti apa ya Mas Dimas? Oke, karena tools digital marketing ada beberapa macam ya. Mungkin aku izin untuk share screen mungkin ya. Boleh sekali Mas Dimas, silahkan. Oke. Mungkin sebelum masuk ke bagian tools digital marketing, mungkin ini nyambung dikit ke permasalahan data yang tadi sempat disinggung sama Kevin gitu ya. Jadi digital marketing itu banyak banget sebenarnya datanya gitu kan, dan itu salah satu sumbernya gitu ya, itu karena memang di Indonesia ini user-user yang sudah terkoneksi ke internet itu banyak banget gitu, dan dari situ kita sebagai digital marketer bisa ngambil beberapa data yang memang relevan untuk proses digital marketing ini sendiri kayak gitu. Dan ini beberapa fun fact gitu ya dari digital marketing sendiri gitu, khususnya di Indonesia gitu ya. Misalnya 90% ini user Indonesia ini pasti gitu mereka itu sebelum melakukan pembelian brand kayak gitu kan, sebelum beli HP baru misalnya atau sebelum beli laptop baru itu mereka pasti cari dulu nih informasi di internet gitu melalui smartphone mereka kayak gitu. Jadi ini pentingnya kenapa teman-teman yang punya bisnis atau brand gitu ya harus aware terhadap data ini gitu ya. Sebisa mungkin informasi bisnis atau services teman-teman ini bisa dicari dengan mudah oleh para usernya kayak gitu. Terus fakta menarik lainnya itu 71% online booking ini terjadi di smartphone gitu. Jadi sekarang ini makin mudah gitu ya kalau kita mau beli tiket, booking hotel itu langsung bisa dilakukan melalui smartphone kita kayak gitu. Dan ternyata ya 92% para smartphone user di Indonesia ini pasti dia melihat video di YouTube satu kali at least seminggu kayak gitu. Jadi ini salah satu insight menarik juga buat teman-teman kayak gitu ya, teman-teman brand yang nggak hanya perlu untuk punya channel sosial media, tapi juga
punya channel di tempat lain gitu, misalnya YouTube gitu, mulai publish konten di media YouTube kayak gitu. Nah, ini tadi terkait data gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu fakta yang teman-teman yang mungkin beberapa yang nggak sadari gitu ya. Jadi media-media yang teman pakai, Facebook, Google, kayak gitu-gitu, mereka itu memiliki data personal kita yang banyak banget gitu. Dan ini data-data ini yang tadi sama Kevin dimention, datanya bisa dikelola dan bisa dimanfaatin ke teman-teman lain gitu. Misalkan teman-teman bisnis, teman-teman produk, ataupun teman-teman di marketing itu sendiri kayak gitu. Misalnya data email, data umur, data lokasi gitu. Jadi mungkin teman-teman nggak heran ya kalau misalkan lagi chatting di WhatsApp gitu ya, teman-teman lagi bahas soal produk A gitu kan. Terus setelah itu kayak siangnya buka Instagram dan langsung ngelihat iklan yang emang lagi dibicarain di chat tadi gitu. Nah, itu kayak bukan hal yang mustahil gitu ya, karena emang media-media ini yang kita pakai sehari-hari ini udah menyimpan data kita, kayak itu data personal kita gitu. Menarik banget ya Mas Dimas. Bahkan dari chat aja itu bisa menjadi suatu data yang bisa dikelola sebenarnya ya, kalau misalkan untuk pemilik usaha gitu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi misalnya kita lagi ngomongin sepatu gitu kan, sepatu Nike gitu kan, terus secara nggak sadar nanti siangnya kita bisa ngelihat iklan sepatu. Nah, itu bisa terjadi karena memang ini para digital marketing bisa memiliki akses ke data itu dan dibolehkan untuk mentarget orang-orang yang emang relevan untuk bisnis atau produk mereka kayak gitu. Bener banget. Ini pengalaman pribadi juga nih Kak Grace. Jadi kan pada saat itu aku kayak nyari-nyari sesuatu di Google gitu kan. Aku nyari, terus aku berpindah ke Instagram, terus kayak Instagram Ads yang ada di story itu malah keyword yang aku cari di Google karena saling relate ya Mas Dimas ya. Sangat memungkinkan sekali. Nah, ini salah satu hal menarik juga. Kalau tadi kan kita ngomongin soal mungkin Facebook, Instagram ya. Nah, ini tuh salah satu data yang trending tahun ini gitu di Google. Ini beberapa kayak keyword atau kata kunci yang tahun ini tuh banyak banget dipakai di pencarian Google kayak gitu. Nah, ini mungkin akan relate ke slide selanjutnya gitu ya. Jadi ini ada, mungkin langsung masuk aja ke pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya tools yang biasa mungkin saya personally pakai juga gitu ya untuk kerja di digital marketing ini. Mungkin ini toolnya sebenarnya ada banyak, cuma ini ada beberapa basic tool yang pertama gratis dan kedua bisa teman-teman pakai secara langsung kayak gitu dengan mudah. Tools yang pertama ini Google Trend. Jadi Google Trend ini salah satunya tadi di slide sebelumnya kan Google tahu apa nih yang trending di tahun ini, itu yang banyak dipakai atau dicari sama orang tuh apa sih. Nah, itu tuh Google tahu, dan kita tuh sebenarnya bisa juga cari informasi seperti Google kayak gitu. Jadi kayak kita misalkan kita pengen tahu nih sebenarnya orang-orang ini di Indonesia itu lagi cari informasi apa sih, mereka tuh lagi kepo soal apa sih kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa cari tahu gitu kan secara real time datanya melalui tools Google Trend ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin bisa buka langsung juga trends.google.com dan bisa langsung dicoba. Nah, ini salah satu contohnya adalah kita bisa ngecek ketika kemarin itu waktu bulan April ya sempat trending soal kopi dalgona gitu kan. Itu kita bisa tahu nih kayak sebenarnya itu kopi dalgona ini mulai naiknya kapan sih? Ini kalau dilihat di gambar ini mulai naiknya itu di awal bulan April dan mulai turun lagi itu di akhir bulan Mei kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bisa buat jadi kayak insight teman-teman sih gitu. Jadi misalkan teman-teman mungkin influencer gitu ya, teman-teman di sini mungkin salah satu influencer yang
lagi cari ide buat konten apa nih yang menarik gitu. Jadi teman-teman bisa buat kontennya itu lebih cepat dan lebih relevan gitu. Misalnya buat teman-teman bisa buat konten itu di awal April gitu. Karena misalkan teman-teman buat konten di bulan Juli gitu, itu konten teman-teman udah nggak relevan lagi karena orang-orang di Indonesia ini udah nggak tertarik atau udah nggak mencari informasi terkait kopi dalgona kayak gitu. Menarik banget sih itu, Mas Dimas, informasinya. Dan kalau misalkan menggunakan Google Trend ini, apakah bisa kita coba filter kayak per wilayah atau per daerah, per negara gitu, Mas? Nah, ini bagusnya dari Google Trend ya. Jadi kalau tadi salah satunya Google Trend itu ngasih tahu data tren terkait kata kunci yang lagi dicari sama orang-orang di Indonesia gitu. Bahkan di negara lain kita juga bisa kepoin gitu. Nah, bagusnya lagi misalkan teman-teman ini punya bisnis yang memang hanya tersedia di beberapa wilayah. Nah, ini Google Trend ini bisa ngasih data kita, misalnya kopi dalgona ini tuh lagi banyak dicari di daerah mana sih? Nah, kalau di sini itu ternyata tuh kopi dalgona ini lebih banyak dicari tuh di Jawa Barat, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Banten, sama Jogja kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman mau bikin bisnis kopi dalgona, nah itu better teman-teman tuh bukanya di wilayah-wilayah ini gitu. Jangan bukanya itu di Jakarta, di Surabaya gitu kan. Karena di sini tuh orang-orang di Surabaya nggak banyak nyari informasi terkait kopi dalgona kayak gitu. Nah, mungkin ini salah satu contoh lainnya juga. Ini contoh kalau kita pengen cari informasi terkait tiket mudik. Jadi itu tiket mudik kan dicari setiap tahun ya, kayak gitu. Jadi ini mungkin kalau di dunia kerja ini mungkin para travel agent ini ngelihatin data ini banget ya, data tren tiap tahun. Sebenarnya tuh orang-orang cari informasi tiket mudik itu di bulan apa sih kayak gitu. Karena kenapa ya? Karena orang kan berebut ya. Jadi kalau ini online travel agent gitu, misalnya Traveloka, tiket.com, mereka itu telat naikin iklan gitu. Itu akan kehilangan momentum gitu. Makanya data-data tren ini penting banget gitu. Sebenarnya tuh mulai naik ini tanggal berapa kayak gitu. Nah, di sini tuh bisa kelihatan ya, ini tuh waktu di tahun 2016 ini puncaknya itu di week 4 bulan Juni, dan 2017 ini puncaknya di week 2 bulan Juni kayak gitu. Nah, ini penyebabnya ternyata kalau kita analisa tiap tahun ini salah satunya adalah terpengaruh sama hari lebarannya, hari H lebaran kayak gitu. Jadi biasanya para online travel agent gitu ya, tiket.com atau Traveloka itu dia ngeliatin lebaran tahun ini tuh jatuhnya di tanggal berapa gitu. Dari situ mereka akan hitung mundur 3 bulan untuk mulai promo ini gitu. Karena mereka kalau promonya itu H-2 bulan itu tiketnya udah pada habis gitu, karena orang udah carinya itu sebelum itu gitu. Ini menarik banget sih ya tentang tiket mudik atau mencari tiket pesawat. Kalau untuk melihat data seperti ini, Mas Dimas, itu kira-kira apakah harus dari perusahaan yang bisa mengecek data seperti ini, atau misalkan dari sisi customer yang kayak pengen melihat trennya juga bisa mencari tahu tentang informasi seperti ini? Oke. Untuk informasi ini sebenarnya teman-teman bisa akses langsung ke Google Trend tadi, trends.google.com, dan itu gratis. Teman-teman cukup punya akun Google aja, jadi teman-teman bisa mulai kepoin nih, kayak misalkan teman-teman itu bisnisnya apa ya. Mungkin teman-teman lagi pengen jualan, sekarang yang lagi ngetren kan bunga ya, bercocok tanam. Jadi teman-teman bisa tuh kepoin sebenarnya tuh orang-orang lagi heboh nyari bunga apa sih kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang menarik adalah ini aku coba cek
antara Shopee dan Tokopedia di Google Trend. Kalau dilihat di sini tuh ternyata Shopee itu trennya tuh positif dan Tokopedia ini trennya itu 5 tahun terakhir ini turun gitu. Jadi ini mungkin jadi insight buat teman-teman yang pengen buka apa ya, mungkin kayak buka online store atau mulai berjualan online itu bagusnya lewat mana. Nah, kalau dari insight ini berarti teman-teman bisa mulainya di Shopee karena di Shopee ini lebih terkenal gitu dari Tokopedia dan trennya positif kayak gitu. Jadi kemungkinan teman-teman produknya laku akan lebih tinggi kayak gitu. Kalau dari data ini ya kayak gitu. Nah, mungkin ini sekilas saja tampilannya. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja. Misalkan teman-teman lagi kepo soal sepeda, bisa masukin langsung, diketikin di sini sepeda gitu kan. Bisa dipilih lokasinya mana, Indonesia atau Malaysia itu bisa. Terus ini time range-nya bisa dipilih 5 tahun yang lalu gitu kan, atau mungkin kayak 12 terakhir kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa pilih nih, apakah teman-teman pengen kepo orang-orang yang nyari di Google atau nyari di YouTube, itu juga bisa gitu. Jadi misalkan teman-teman pengen kepo nih, orang tuh di YouTube lagi nyari soal apa ya kebanyakan gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman cek di sini gitu. Di YouTube tuh lagi rame apaan gitu. Oke, mungkin ini rada aku cepetin lagi kali ya. Ini tools yang kedua itu Google Keyword Planner. Jadi ini juga gratis juga, teman-teman bisa langsung akses juga lewat sini. Jadi ini fungsinya buat kita para marketer, kalau mungkin teman-teman pernah ya cari di Google misalnya tiket pesawat gitu kan. Terus nanti di halaman paling atas teman-teman bisa lihat iklannya tiket.com atau Peggy atau Traveloka. Nah, itu kenapa kita bisa narget teman-teman yang emang lagi cari tiket itu karena kita di tim marketing itu kita research dulu gitu kan, sebenarnya itu orang-orang itu nyari apa sih gitu. Jadi nanti kita bisa bilang sama Google gitu, oh kita mau iklan kita tampil ketika orang itu lagi nyari informasi seperti ini loh, kayak gitu. Nah, ini salah satu toolsnya untuk kita research gitu ya. Sebelum kita pasang iklan, kita research dulu sebenarnya itu orang-orang tuh cari informasi itu pakai kata kunci apa aja sih, kayak gitu. Nah, di sini kelihatan misalnya ini lagi cari informasi terkait tanaman hias gitu. Kalau di sini dilihat ternyata orang tuh nyari tanaman hias naik banget gitu. Naiknya itu di bulan Maret April mulai naik banget gitu, dan trennya positif naik banget. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin mau jualan bunga itu bagus banget karena demand atau marketnya tuh lagi tinggi banget gitu. Dan ini di bawah juga teman-teman dikasih suggestion sama Google, sebenarnya tuh orang nyari tanaman hias tuh tanaman hias apa sih gitu kan. Kayak mungkin ini nggak kelihatan, mungkin di bawah ini nanti teman-teman bisa lihat kayak bunga spesifik, bunganya apa tuh dikasih tahu sama Google gitu. Jadi teman-teman misalnya mau jualan bunga mawar gitu kan, apakah bunga mawar itu lagi hits banget. Nah, itu juga bisa teman-teman cek di sini berapa sih orang yang nyari tiap bulannya kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau pasang iklan, harganya berapa? Nah, itu dikasih tahu semua sama Google gitu. Nah, ini mungkin ini juga salah satu fitur lain dari Google Keyword Planner ya. Jadi teman-teman bisa segmentasi lagi gitu. Misalkan tadi teman-teman, kita mau jualan tanaman hias gitu. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nih, sebenarnya tanaman hias ini tuh dicari orang-orang yang mereka itu tinggal di mana sih gitu. Nah, kalau di sini tuh ternyata kebanyakan orang tuh yang nyari tanaman hias itu tinggalnya itu di Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, sama Jakarta Selatan kayak gitu. Dan kebanyakan itu 92% itu orang tuh nyarinya lewat mobile device mereka kayak gitu. Nah, ini juga di bawah ini ada trennya, ternyata tuh ini tuh tanaman apa ya? Palem kuning ini lagi naik banget, lagi hits banget. Sama bunga keladi ini juga lagi hits banget. Jadi teman-teman misalkan, oh ini
udah banyak nih jualan bunga apa ya, yang jualan bunga yang emang lagi hits banget. Nah, itu bisa teman-teman pilih dari sini gitu. Nah, ini tools yang ketiga, ini toolsnya juga gratis juga, tapi ini untuk Facebook gitu. Jadi ini tuh fungsinya buat kita sebelum kita kita promosi gitu kan di Facebook, itu kita harus research dulu dong gitu kan. Misalnya kita mau jualan sepatu gitu. Nah, kita cek dulu nih orang tuh yang tertarik sama sepatu ini tuh kebanyakan tinggalnya di mana, kayak gitu, umurnya berapa. Nah, itu bisa semua dilakuin di sini gitu. Kita kepoin dulu orang-orang itu yang mau kita target itu sebagai target market itu kayak gimana demografiknya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung akses juga di sini dan ini gratis. Ini contohnya kita ini lagi mau ngeriset terkait berkebun gitu. Jadi misalkan kita lagi mau jualan bunga gitu ya, dan kita mau target orang-orang yang suka berkebun gitu. Nah, ini dikasih tahu nih sama Facebook gitu ya. Jadi kalau mau beriklan atau promosi di Facebook dan jualannya itu bunga karena target orang-orang yang tertarik berkebun, itu tuh paling bagus itu targetnya orang-orang yang umurnya itu 35 sampai 64 tahun gitu. Karena dari sini orang-orang yang suka berkebun itu di range umur sekian gitu. Jadi jangan jualan bunga ke orang-orang yang umurnya di bawah 34 tahun gitu. Karena mereka kebanyakan nggak suka berkebun kayak gitu. Terus juga Facebook ngasih tahu nih di sini kayak ternyata tuh orang-orang yang suka berkebun ini udah berkeluarga gitu kan. Dan juga di sini dikasih tahu ternyata kebanyakan pendidikan orang-orang yang suka berkebun ini minimal itu mereka sarjana kayak gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa dapat insight juga ya, kayak kalau lagi komunikasi ke orang-orang yang suka berkebun itu berarti emang secara komunikasi harus pakai bahasa yang lebih formal gitu ya, karena kan ini orang-orang yang udah berkeluarga dan lebih bisa dibilang lebih tua gitu ya. Jadi kita harus hormat gitu. Jadi kita jangan panggilnya sis gitu, mungkin panggilnya ibu bapak kayak gitu. Terus ternyata di sini dikasih tahu juga kebanyakan itu mereka menggunakan iPhone dan mobile kayak gitu. Nah, ini tools terakhir, ini mungkin ini toolsnya gratis, cuma cukup teknikal gitu ya, karena ini teman-teman harus pasang tracking code di website teman-teman gitu. Jadi ini salah satu tools dari Google, gratis juga gitu. Jadi ini buat ngecek gitu ya. Misalnya teman-teman punya website gitu ya untuk jualan, dan teman-teman pengen tahu sebenarnya tuh orang ke website kita tuh beli nggak sih, mereka itu ke website kita ngapain sih, baca apa aja gitu ya, mereka tuh datangnya dari mana, umurnya berapa. Nah, itu semua bisa dilihat datanya di sini gitu. Nah, ini sekilas tampilan. Jadi teman-teman yang punya bisnis mungkin ya, jadi tahu gitu ya. Misalkan teman-teman promosi lewat Facebook, Instagram, Google, teman-teman promosi lewat detik.com misalnya gitu ya. Itu bisa ketahuan gitu. Mana sih sebenarnya promosi teman-teman yang paling efektif dan menghasilkan penjualan. Nah, itu bisa dilakukan di sini di Google Analytics gitu. Mungkin itu sih toolsnya, totalnya ada 4. Menarik banget ya dari informasi yang disampaikan oleh Mas Dimas ini, Wede. Karena ternyata dari tools-tools yang gratis itu bisa menghasilkan informasi yang details banget, dan pasti ini sangat membantu dong ya kalau misalkan kayak yang mau memulai usaha kayak gitu. Bener Terima kasih banget. banget nih Mas Dimas Tentunya, sudah sharing tools-toolsnya. Iya, benar banget. Tentunya dari tools-tools yang sudah di-sharing,
bisa menjadi salah satu benchmark teman-teman nih yang sedang menjalankan bisnis, bisa melihat performanya ya Mas Dimas ya. Kira-kira angkanya tuh lagi di posisi mana, untuk improve-nya seperti apa itu bisa banget sih sebagai benchmark. Oke, lanjut lagi Kak Grace. Oke, sekarang mungkin aku karena tadi Mas Dimas udah memberikan penjelasan yang panjang dan juga details dan lengkap banget, sekarang aku mau nanya ke Kevin nih ya. Nah, Kevin, bisa nggak sih tolong kita nih yang mungkin awam tentang melihat data-data seperti itu gitu, di-share tips-tips yang perlu kita tahu untuk mengembangkan sosial media gitu, baik aku kalau misalkan baru mau mulai punya usaha atau bagi teman-teman juga yang udah mulai sih sebenarnya menjalankan usaha, tapi menggunakan sosial media untuk berjualan, tapi untuk penjualannya tuh masih stuck gitu. Bisa nggak tolong di-share ke kita nih tips? Kayaknya permasalahan ini ya, teman-teman pembisnis pemula. Nah itu kayak, ayo Kak, kasih tahu Kak rahasianya Kak. Jadi basically sosial media itu sebenarnya ada 5 metric snap yang paling penting. Pertama itu awareness. Gimana kita meng-create awareness terhadap produk kita atau kita sendiri, misalnya kita mau jadi selebgram atau misalnya kita jualan, ataupun misalnya kita jadi sosial media representatif buat company kita. Itu pertama kita harus bikin dulu gimana sih orang aware sama produk kita atau apa yang kita tawarin. Kedua itu consideration. Gimana kita mengenerate demand dari awareness yang udah kita kembangkan. Setelah itu baru orang itu udah ada awareness, udah ada consideration, baru tuh orang tuh mau melakukan decision, melakukan apakah decision tergantung bisa follow akun kita, bisa membeli produk kita, atau membeli produk dari company kita. Itu baru adoption, gimana kita mengadopt customer kita supaya dia tetap retain di produk kita, dan terakhir advocacy. Advokasi ini gimana customer kita buat dia udah pakai produk kita, dia udah post produk kita, dan dia merefer produk kita ke teman-temannya atau orang lain. Jadi sebenarnya tujuan dari social media analytics itu ada 5 tahap ini. Dan tips-tipsnya pertama kita harus at least pertama mengerti dulu sama data. Dengan mengerti data kita bisa tahu nih dari masing-masing step ini objektif apa yang harus kita capai dan metrik apa yang paling penting kita ukur. Jadi misalnya untuk mengembangkan awareness, mungkin KPI-nya berbeda sama yang lain. Misalnya awareness misalnya KPI-nya impression sama reach, atau consideration misalnya ya udah percent of engagement, type of engagement, organic atau paid, dan decision berarti udah convert, itu berarti KPI-nya berbeda lagi. Itu berarti conversion-nya, bisa juga klik ke link kita, atau misalnya view story kita, atau view story dari produk yang kita tawarkan. Jadi pertama, menurut saya harus ada exposure basic dulu ke data, biar kita bisa punya bayangan gimana kita melakukan interferensi kepada data tersebut, dan membantu kita dalam mengetahui nih, kita mau bikin strategi, metrik apa yang perlu kita lihat dan perlu kita ukur. Jadi percuma kalau misalnya kita bikin effort segala macam, bikin post banyak banget, atau bikin instastory banyak, tapi kita nggak tahu nih, gimana sih kita evaluasinya. Nah, itu pentingnya data di sosial media. Gitu, basically. Jadi ada 5 tahapan ya. Aku sampai nyatet loh Kak Kevin. Ada awareness, ada consideration, decision, adoption, dan juga advokasi. Betul ya Kak ya? Benar. Oke, jadi dari semua konten-konten yang kita buat, dari semua konten-konten yang kita udah develop nih, itu harus ada maksud dan tujuannya itu harus jelas supaya targetnya kena gitu ya Kak ya? Benar. Oke. Itu menarik banget sih teman-teman. Jangan lupa dicatat karena ini insight yang sangat-sangat menarik banget. Teman-teman bisa langsung implementasiin setelah event ini. Dijamin penjualan akan meningkat ya Kak Kevin ya? Kalau seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Dan Alhamdulillah ya. Dia harus tahu juga dari produk atau misalnya apa yang kita tawarin itu harus tahu marketnya tuh kemana sih gitu. Jadi kita bisa lebih melakukan targeting ke target yang lebih spesifik atau niche sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Oke, jadi memang poin utamanya harus mengenal segmentasi dari penjualan kita tuh siapa supaya ketika kita sudah menyusun strategi itu bisa tepat sasaran dan meningkatkan penjualan ya Kak Kevin ya. Benar, jadi udah tahu sasaran kita, selanjutnya bikin strateginya, dan strategi gimana sih kita pasti otomatis kalau misalnya kita
bikin brand baru atau produk baru, nggak mungkin pertama langsung berhasil kan. Betul Itu sekali. pasti kayak berkali-kali kita trial and error. Cuman gimana trial and error kita nggak terlalu banyak dan wasting our effort. Nah, itu makanya penting data. Gitu. Wah keren banget. Itu bisa disandingkan ya sama tools-tools yang tadi udah Mas Dimas share ya kan? Iya, betul Dari banget tuh, Dek. bener Datanya kan banget. lengkap tuh ya. Lengkap Menggunakan banget. tools yang gratis, kita bisa coba lihat dulu. Memang sih, kalau untuk memulai sesuatu, kita harus rely on data, jadi kita harus melakukan survei. Betul sekali. Nah, dari survei itu pastinya angka yang keluar adalah angka yang tidak berbohong gitu loh. Jadi kayak teman-teman bisa bisa jadikan angka itu sebagai benchmark untuk performa penjualan teman-teman ke depannya. Apakah butuh strategi baru atau bisa diimplementasikan lagi? Itu bisa banget ya Kak ya, dari pemahaman 5 poin tadi disandingkan dengan tools-tools yang udah Mas Dimas sampaikan. Oke, menarik banget Kak Kevin. Teman-teman jangan lupa sekali lagi dicatat, langsung diimplementasikan ke penjualan teman-teman. Tadi alhamdulillah semoga bisa naik ya Kak ya penjualannya. Gantung rezeki ya kalau itu ya juga. Oke. Aku mau lanjut lagi nih bertanya sama Mas Dimas. Peran dan benefit dari penggunaan digital marketing dalam sosial media itu seperti apa sih Mas? Oke, jadi peran dan benefitnya itu lebih ke mungkin pertama lebih cost efisien ya kayak gitu ya, karena ya tadi mungkin sempat disinggung juga kalau di digital marketing itu pertama kita bisa menjangkau lebih banyak orang dan kita lebih selektif juga gitu ya. Mungkin bisa analoginya mungkin kayak kalau kita teman-teman kayak pasang billboard gitu ya di perempatan, kita kan nggak tahu mereka yang lihat billboard kita itu apakah sesuai dengan target market kita atau enggak gitu. Dan kalau kita pakai digital marketing yang data driven itu kan kita bisa milih ya, kalau misalkan tadi kita mau jualan bunga gitu ya kita target orang-orang yang emang tadi hasil research kita sesuai dengan target market gitu, kayak orang yang udah berkeluarga gitu. Jangan kita nampilin iklan ke para mahasiswa gitu, karena ya kemungkinan besar orang itu nggak akan beli produk kita. Jadi ya pertama lebih cost efisien, terus kedua bisa menjangkau banyak tempat gitu ya. Teman-teman yang di Jakarta bisa jualan ke orang di Surabaya kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin lebih terukur juga gitu ya. Jadi mungkin kalau ya ini analoginya sama juga kayak misalkan teman-teman pasang billboard, teman-teman nggak tahu di hari itu berapa yang melihat iklan teman-teman gitu kan, dan pay attention ke iklan itu kita nggak tahu gitu. Dan di digital marketing itu kita ada datanya, ada resultnya yang bisa kita lihat berapa sih orang yang emang ngelihat iklan kita dan mana yang tertarik, mana yang enggak, mana yang beli, mana yang enggak. Itu possible banget buat kita lihat datanya, hasilnya gitu. Untuk pertama buat evaluasi dan buat improvement ke depannya kayak gitu. Memang ya, untuk di zaman yang semua serba digital, ini bahkan digital marketing itu sangat membantu sekali. Kalau dulu kan zamannya kita masih sebar flyer atau tempel poster di mana-mana, kita kan nggak bisa melihat ya Mas Dimas ya, berapa banyak sih yang udah melihat iklan kita itu. Tapi sekarang dengan adanya digital marketing, dari semua platform yang kita gunakan, mau dari sosial media, mau dari email atau apapun, itu kita semua bisa ngedetect gitu ya Mas ya? Iya, betul. Lebih terukur. Bener banget, lebih terukur. Jadi dari data-data yang kita punya, terus kita coba collect, kita bisa monitoring penjualan ya Mas Dimas ya. Jadi dari data yang sudah ada, kita bisa ngukur. Ya tadi Mas Dimas sampaikan, datanya lebih terukur, inputnya lebih terukur, sehingga teman-teman bisa evaluasi dan juga bisa improvement untuk penjualan ke depannya. Dan bisa dimaksimalkan lagi ya menggunakan sosial media. Wah, menarik sekali. Oke, aku pengen minta tanggapan dong dari Mas Dimas dan Kak Kevin, bagaimana teman-teman generasi muda memanfaatkan data dalam digital marketing untuk sosial media. Siapa dulu nih? Oke, siapa dulu nih? Kak Kevin dulu kali ya, boleh ya? Boleh. Atau sweet dulu? Ya, kirain aku tadi pikir mau sweet dulu deh, ternyata enggak. Sweet virtual ya konsepnya ya. Oke, Kak Kevin, silahkan. Basically, apa tadi pertanyaannya?
tanggapan untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan kompetensi data untuk bisa terjun ke dunia sosial media untuk memulai bisnis gitu Kak? Tanggapan saya pertama membiasakan diri sih dengan data itu sendiri dulu. Jadi mulai pick up some skills, karena menurut saya data itu nggak cuma dibutuhkan oleh tim data, tapi mostly basically sekarang semuanya kan, karena semua sekarang berbasis digital. Yep. Jadi nggak cuma tim data, tim marketing, bisnis, sosial media segala macam harus punya exposure ke data. Tapi mungkin belajar dulu gimana cara membaca grafik, atau misalnya gimana cara menginterpretasi data, dan gimana cara menentukan matriks yang tepat untuk apa yang ingin kita capai. Menurut saya itu 3 hal general paling penting sih untuk yang pengen mulai berkecimpung di dunia sosial media. Oke. Wah, menarik banget. Kalau dari Mas Dimas, gimana Mas? Kalau dari aku mungkin salah satu tipsnya ya, pertama ya tadi, pertama ya kita biasain untuk data driven gitu ya, karena tadi dari tools yang sempat dibagi juga itu toolsnya gratis dan bisa teman-teman langsung pakai juga langsung gitu, dan secara grafik dan penyajian datanya juga mudah banget buat dipahami. Jadi teman-teman yang lagi kelola sosial media dan lagi stuck gitu ya, kenapa nih sosial medianya kenapa nggak naik-naik gitu, stagnan atau bahkan jadi lebih sepi, itu teman-teman bisa coba pelan-pelan gitu ya nyari datanya dulu, research gitu kan dengan tools tadi, apakah kita bisa coba cara lain gitu. Kayak misalnya tadi dari Google dia ngasih tahu gitu kan, misalkan teman-teman influencer gitu ya, influencer tanaman bunga mawar gitu ya. Ternyata tanaman bunga mawar itu udah banyak banget gitu kan yang jadi influencer tanaman bunga mawar. Mungkin teman-teman bisa ngecek datanya kayak tadi, ternyata tuh ini lagi ada segmen baru nih, bunga keladi gitu kan. Jadi teman-teman bisa ganti arah bisnisnya gitu ya, dari bunga mawar yang udah rame banget, udah crowded gitu di pasar, teman-teman mulai fokusin ke bunga keladi karena yang main di situ masih sedikit dan marketnya lagi baru mulai. Jadi teman-teman bisa jadi orang yang pertama nih buat di segmen itu kayak gitu. Nah, itu salah satunya karena teman-teman udah ngelihat ke data gitu ya, jadi lebih data driven, jadi nggak arah sosial media teman-teman itu nggak kemana-mana gitu, bisa fokus dan emang bisa divalidasi dengan data kayak gitu. Keren dan juga banget. Menurut saya sih sekarang kayak Google gitu dia punya fitur gratis sih, jadi kita bisa lihat nih dari misal produk yang udah kita lakuin atau campaign yang udah kita lakuin, sentimennya juga sih positif atau negatif. Dari situ kan kita bisa kayak mengevaluasikan apa yang udah kita lakukan, dan untuk next step kita bisa, kalau positif ya kita bisa ngelakuin lagi, kalau enggak kita harus mengubah plotting strategi kita atau mengubah cara kita lah untuk approach customer kita. Bener banget. Jadi sebagai salah satu pelaku juga ya Kak Kevin ya, dan Mas Dimas. Wow, menarik sekali ya Kak Grace ya. Insightful banget. Aku masih pengen banyak nanya-nanya nih Dek sebenarnya. Tapi mungkin jangan kita yang banyak nanya, kita bisa mempersilahkan nih teman-teman untuk yang punya pertanyaan bisa langsung diketik di chat box atau siap-siap raise hand. Dan untuk kedua speaker, sebelum kita berlanjut ke sesi Q&A yang pasti akan banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua, ini ada satu pertanyaan pamungkas nih, dan ini kesukaannya Kevin banget. Apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Boleh dong untuk para mentor kita yang kece-kece banget, coba diberikan sedikit quotes atau kata-kata mutiara untuk encourage teman-teman nih, kalau misalkan mau belajar data itu seperti apa. Coba dipersilahkan kepada yang sudah senyum-senyum, Bapak Kevin. Silakan Kevin. Terus ya, buat sesi kali ini, ya dengan pantun juga boleh pantun kalau bisa. Dengan pemanfaatan data, maka semua effort dan strategi kita akan menjadi lebih optimal dan efektif. Wow, teman-teman. Singkat, jelas, pada nyatet, bisa banget langsung diketik di story, ya posting, jangan lupa tag Dekilab dan Kak Kevin, nanti kita repost. Oke, kalau begitu sebelum masuk ke Q&A, Mas Dimas. Oke, mungkin kalau dari aku, jangan takut buat eksperimen ya, karena kita nggak akan pernah tahu sebenarnya yang kita lakuin ini
berhasil atau enggak, dan pasti dari eksperimen itu bisa kita ukur lagi dengan data dan kita ulangin lagi eksperimen yang lain gitu. Oke, berarti kalau dari sisi Kak Kevin, data itu salah satu medium untuk mengoptimalkan effort kita, dan kalau Mas Dimas jangan takut untuk mencoba ya Mas Dimas ya. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu teman-teman sebenarnya performa kita seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman yang ingin Q&A, sini aku mau ajak Vira. Halo Vira. Halo. Oke, kita mau masuk sesi Q&A ya Vira ya? Benar banget. Oke. Kita bakal pertama ambil 3 pertanyaan dari chatbox dan 3 pertanyaan dari raise hand. Jadi karena chatboxnya belum ramai nih, aku mau yang raise hand dulu. Jadi teman-teman yang pengen nanya tinggal raise hand, nanti kita unmute. Belum ada yang raise hand kayaknya. Oke, sambil menunggu, bisa ya di chatbox kali ya, Fir, ya, kita tanyakan langsung nih. Ada yang dari chatbox, dari Kak Yudo. Katanya dia ingin nanya, sumber data dari Google Trend itu apakah juga berasal dari Instagram dan Twitter, atau hanya dari platform Google Group saja? Gitu. Silakan Mas Dimas dan Kak Kevin. Mau langsung jawab atau ditampung dulu? Boleh langsung dijawab dulu aja kali ya. Boleh dijawab Mas Dimas atau Kak Kevin. Sorry, boleh diulang lagi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, sumber data dari Google Trend itu apakah juga berasal dari Instagram dan Twitter atau hanya dari platform Google Group aja nih Kak? Gitu. Oke. Jadi sumber datanya baru Google Group aja kayak gitu. Tapi mungkin yang sempat tadi dilihatkan juga itu kita bisa slice juga datanya, kayak misalnya spesifik dari Google yang mana nih gitu, Google Search atau Google, YouTube gitu, kita bisa lihat juga kayak gitu. Oke. Kak Kevin ada tanggapan? So far Google Trend domainnya Mas Dimas sih, jadi harusnya dia lebih paham. Oke, Kak Yudo udah terjawab ya. Makasih Kak Mas Dimas, Kak Kevin. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalkan kayak, aduh bingung nih untuk menuangkannya ke dalam chatbox teman-teman, boleh langsung raise hand yuk, nanti akan kita ask to unmute. Kayaknya masih pada malu-malu nih buat bertanya, Kak Grace. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ada dari Kak Erma ya, dia katanya mau nanya, sering nggak di DQ-Lab analisa dengan kompetitor? Biasanya seringnya pakai tool apa? Silakan, Mas Dimas dan Kak Kevin. Biasanya kalau Mas Dimas dulu deh, boleh? Oke, mungkin ini nggak lebih spesifik ke digital marketing kali ya, karena kalau kita lagi mau ngiklanin produk kan kita biasanya kayak melihat dulu sih di market kompetitor kita siapa gitu dan mereka udah ngapain aja kayak gitu. Nah, biasanya yang aku lakuin itu kompetitor mau udah sejauh mana itu biasanya salah satunya kalau dari 4 tools tadi itu toolsnya yang audience insight dari Facebook itu sebenarnya bisa buat ngepoin juga kompetitor gitu ya. Kayak misalkan teman-teman itu mau ngepoin, misalkan kompetitor teman-teman itu apa ya, toko sepeda Polygon gitu ya, teman-teman bisa masukin aja tuh Polygon gitu, nanti dikasih tahu nih sebenarnya si Polygon ini tuh kebanyakan itu user mereka di mana sih gitu, dan mereka udah sejauh mana gitu, kayak misalnya dari tadi bisa kelihatan juga kayak secara audience itu di kota mana aja dan secara numbers berapa itu bisa juga dikepoin kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu tools yang
mudah, gratis, dan bisa teman-teman pakai langsung buat ngepoin kompetitor teman-teman kayak gitu. Selain itu juga ada app sih namanya App Emi, itu kalian bisa kepoin kompetitor kalian trafficnya berapa. Jadi kayak dari sana kalian juga bisa jadiin benchmark juga dan input tambahan juga sih buat kepoin kompetitor. Atau biasanya pakai market research itu juga bisa. Atau mungkin satu lagi tuh kalau berbasis website itu bisa pakai SimilarWeb. Teman-teman buka aja similarweb.com terus masukin web kompetitor, nanti bisa ketahuan juga kayak web kompetitor ini tuh tiap bulan dapat traffic berapa dan biasanya itu kayak datangnya tuh dari channel apa gitu, bisa kelihatan juga gitu. Oke, berarti ada aplikasinya ya Kak ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Heru Nugroho. Jadi ini sepertinya nanyanya ke Kak Dimas, ke Mas Dimas. Jadi dia nanya dari yang case tadi, case kopi dalgona, apakah selalu daerah yang sedang ramai membicarakan topik tersebut? Jadi kan dari case-nya tadi ada Jawa Barat, ada Jogja gitu. Menjadi selalu jadi tempat di mana kita akan lebih efektif menawarkan produk atau iklan produk kita atau membuka bisnis terkait produk tersebut itu ada pengalaman justru sebaliknya. Nah, misal tadi Surabaya tidak banyak dibahas terkait dalgona, justru jadi peluang untuk buka bisnis karena tidak ada kompetitornya. Jadi dia nanya nih Mas, ada kaitannya nggak sih yang sama dalgona tadi? Kalau untuk itu mungkin case-nya di Surabaya harusnya produknya kalau tadi kan salah satu lokasinya tuh di Jakarta Selatan yang banyak yang nyari ya gitu. Jadi Surabaya tuh nggak masuk top location. Jadi kalau itu bukan berarti di Surabaya nggak banyak kompetitor dan kalau kita buka di sana akan lebih laku ya. Tapi kan kalau kita mau jualan produk itu kita cari dulu audiensnya itu, target marketnya lebih banyak di mana dulu kan. Baru kita mikirin kompetitornya kayak gitu. Jadi dua hal itu personally pilih dulu sih marketnya yang paling ramai di mana dulu gitu, baru nanti kita lihat secara kayak kompetitor banyak atau enggak kayak gitu. Oke, jadi di sini berarti maksudnya kompetitor nggak banyak belum tentu berarti dia peluang lakunya itu besar juga ya Mas, ya harus dilihat dari datanya juga ya. Karena ya yang nyari dikit banget gitu, jadi yang beli juga kemungkinan dikit. Oke. Selanjutnya, berarti tadi pertanyaan sudah terjawab ya Mas Heru. Di sini ada lagi dari Kak Robi. Halo, selamat malam semua. Saya ada pertanyaan nih. Katakanlah saya mempunyai bisnis atau penjual kacamata. Nah, bagaimana cara saya bisa menggunakan campaign yang benar-benar optimal tertuju kepada target konsumennya yang memakai kacamata. Sedangkan cara kerja ads-nya itu selama ini menggunakan kebiasaan user, sementara data user selama ini di platform tidak mencantumkan berkacamata atau tidak. Terima kasih. Bisa dijawab Mas Dimas atau Mas Kevin? Bentar aku baca lagi ya. Ya, silakan. Bagaimana cara bisa... Jadi dia ceritanya mau jual kacamata nih Mas, gitu. Tapi dari data yang di ads itu tidak mencantumkan si orangnya itu berkacamata atau tidak, gitu. Oh, I see. Ya, jadi sebenarnya, oke, Mas Dimas boleh. Kevin dulu aja. Ya, untuk orang berkacamata atau enggak, emang basically itu bukan pertanyaan basic yang biasanya web itu mengharuskan customer itu buat mencantumkan berkacamata atau enggak. Cuman kita harus lihat juga sih kayak tarik benang merah dari behavior customer itu sendiri. Misalnya kita mungkin nggak menyasar langsung orang yang berkacamata atau tidak, cuman dengan behavior mereka, misalnya kita tahu nih orang ini suka search keyword softland atau suka search keyword yang suka misalnya beli buku atau segala macam. Nah, itu kayak kita bisa mentargetkan segmen-segmen yang mungkin lebih mendekati ke keyword kacamata itu. Oke.
Iya, itu salah satu juga caranya. Mungkin juga salah satu cara lain itu biasanya yang dipakai itu kalau kita nggak dikasih pilihan gitu ya sama Facebook untuk target orang yang emang spesifik dia itu user yang pakai kacamata minus atau plus, karena Facebook sendiri juga mungkin nggak tahu ya kita pakai kacamata atau enggak gitu. Jadi salah satu caranya adalah kita bisa target kompetitor gitu. Jadi kayak misalkan kita jualan apa ya, kayak sepeda motor gitu ya. Jadi kita bisa coba target orang-orang yang udah punya interest ke brand-brand gede motor itu, kayak gitu salah satunya. Terus yang kedua, bisa kita cari spesifik orang kalau pakai kacamata itu mungkin mereka akan lebih mereka akan beberapa kayak buka website gitu ya, website atau baca-baca artikel yang terkait kacamata mereka kayak gitu. Itu juga bisa ditarget, itu salah satu caranya sih kayak gitu. Terus mungkin cara yang ketiga ini kalau Mas Robby pernah dengar kan di Facebook bisa pakai lookalike audience gitu. Jadi misalkan Mas Robby udah punya data customer yang beli kacamata gitu ya, itu sebenarnya bisa diupload juga ke Facebook, dan kita bisa minta ke Facebook untuk cariin orang-orang yang punya karakteristik mirip dengan orang-orang yang udah pernah beli produk-produk kita, kayak gitu. Itu bisa juga. Makanya tadi sempat aku bilang kayak emang kalau di digital marketing itu kita perlu trial and error sih gitu. Jadi coba dulu aja, kalau nggak efektif kita coba cari cara lain gitu. Oke. Sudah kejawab ya Mas Andi. Sorry Mas, siapa tadi? Ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Memang aku bacain ya, dibilang memang untuk pertanyaannya out of the topic. Kan dia tuh aku bacain pertanyaannya, aku kan geraknya di Instagram. Nah, lalu Instagram teman-teman Offshop heboh nih karena algoritma Instagram berubah lagi. Mohon arahannya Kak untuk tes Instagram ini, gimana cara kita analisisnya biar penjualan dan marketing targetnya itu tetap efisien. Emang masalah Instagram lagi booming nih ya Kak ya, gimana algoritma berubah-ubah. Gimana nih Kak tanggapannya? Sorry Mas Bimas dan Mas Kevin. Oke. Ya, aku personally ini ngelihat mungkin kalau dari kacamata aku ya, ini karena memang kita sebagai user gitu ya, mungkin aku nangkapnya kayak teman-teman yang jualan online shop itu kan harapannya itu produknya pengen bisa dilihat ke semua followernya gitu kan. Dan bisa kelihatan mungkin di tab Explorer gitu. Tapi mungkin dari sisi bisnis juga si Facebook dia pengen kita itu ngasih pemasukan ke Facebook gitu. Jadi salah satu jalan emang jalan terakhir gitu itu memang harus kita pasang iklan sih di Facebook gitu, karena ya saya juga kayak ngikutin algoritma Instagram yang berubah-ubah terus ya itu, dan salah satu benang merahnya karena ya Facebook pengen kita beriklan di sana gitu. Jadi biar ada pemasukan ke Facebook gitu. Jadi mungkin salah satu solusinya teman-teman yang punya online shop bisa mulai beriklan gitu ya ke Facebook kayak gitu untuk mengatasi algoritma yang berubah tadi gitu. Kan udah banyak pertanyaan dari chatbox nih, teman-teman ada yang mau raise hand biar bisa langsung bertanya kepada speaker kita? Kayaknya belum ada yang berani untuk raise hand ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Nah, di sini ada nih Kak tentang menjadi seorang data analis. Nah, dia nanya, untuk menjadi seorang data analis itu perlu konsisten dalam belajar tentang data nggak sih? Pasti ada aja hambatannya. Nah, apa aja sih selama ini hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya ya, Kak? Sebenarnya pas aku awal jadi data analis, hambatannya itu nyari sosok mentor yang tepat sih. Karena waktu itu aku kayak berkarir mulai data itu sekitar, mungkin mulai mengenal data itu 5 tahun lalu. Dan itu kayak
expertise data masih dikit banget kan. Jadi kesulitannya itu lebih ke nyari source pembelajaran dan nyari mentor aja sih. Jadi kan data itu banyak banget domainnya. Kita harus mempelajari apa dulu, mempelajari mana dulu yang penting sesuai dengan interest kita dan objektif kita. Nah, itu sih menurut saya hambatannya, menurut saya. Cuman untungnya di masa sekarang kan banyak banget platform-platform online buat belajar, salah satunya ini. Terus selain itu juga banyak mentor-mentor yang udah oke lah buat ngajarin data dan gimana cara ngasih tahu step by step apa sih yang harus diikuti dalam pelajari data. Nah, yang penting harus konsisten aja sih, konsisten dan nggak capek belajar. Soalnya data itu, mungkin algoritma data itu berubah-ubah terus setiap tahun gitu. Kayak ada aja yang baru gitu. Jadi harus mau update ilmu mulu gitu. Kalau dari Mas Dimas, ada tambahan? Nggak ada sih, itu kayak lebih ke Kevin deh. Berarti sudah terjawab ya untuk Kak Andi. Nah, di sini ada pertanyaan menarik juga nih, Kak. Mas, maaf. Jadi di sini dari Fajar bertanya, kalau sudah mencoba pemasaran melalui Instagram dan Shopee, tetapi masih sepi view-nya, itu salahnya di mana ya? Gitu. Masih pemula dan bingung meningkatin penjualannya harus gimana? Terima kasih. Oh ya, dan dia nanya lagi, step awal melakukan digital marketing itu bagaimana? Jadi dia nanya step awal melakukan digital marketing dan juga gimana sih cara naikin view, Kak, walaupun dia udah promo di Instagram dan Shopee. Oke, jadi tadi udah coba Instagram sama Shopee ya, tapi mungkin stuck gitu. Jadi mungkin digital marketing kan variabelnya ada banyak banget ya kalau kita mau promo gitu ya. Pertama dari channel itu sendiri, Shopee, Instagram, Facebook, Google, itu kan banyak banget channelnya. Terus influencer juga bisa juga kan. Variabel yang lain tuh misalkan dari gambar juga ya. Jadi gambar kita mungkin fotonya bisa diganti pakai layout atau KV yang berbeda gitu. Jadi teman-teman juga bisa kayak testing gitu. Misalkan mungkin ini cerita juga kayak di company sebelumnya itu kita jualan gitu ya. Kita jualan foto yang kita pakai itu produknya kayak baju-baju cewek gitu. Itu kayak pakai model-model Korea gitu kan. Yang memang mungkin kalau ingat zaman dulu tuh baju Korea gitu kayak banyak teksnya dan agak somehow alay gitu kan. Cuma kita testing juga, kita coba nih, kita bener-bener pakai model, kita photoshoot di studio, kita testing gitu ya. Apakah yang kita bener-bener kita shoot di studio kita pakai model beneran dan emang kita foto clean gitu ya, itu hasilnya akan lebih bagus dan memang hasilnya itu lebih bagus gitu daripada kita pakai gambar pakai model-model Korea gitu. Jadi dari situ kita kan berarti ada learning ya dari situ kayak ternyata tuh ada contoh kreatif yang lebih bagus untuk menghasilkan penjualan kayak gitu. Nah itu sebenarnya salah satu variabel yang bisa teman-teman testing gitu ya. Dari sisi targeting juga misalkan teman-teman jualan targetingnya kota Jakarta nggak laku gitu ya. Coba teman-teman ganti lokasinya, misalkan lokasinya itu di Surabaya gitu. Nah, itu coba-coba teman testing juga kayak gitu. Karena ya digital marketing ini kita harus belajar terus gitu karena ya platformnya berubah terus gitu. Kita harus lebih banyak eksperimen sih gitu. Dan tadi mungkin yang step awal belajar digital marketing ya, mungkin step yang paling mudah dulu waktu awal-awal tuh ambil ini sih course yang dikasih sama Google dan Facebook. Kalau Facebook itu ada Facebook Blueprint, itu gratis juga, teman-teman bisa langsung ambil course-nya di situ dan dapat sertifikat. Terus kalau Google itu teman-teman bisa buka Google Premiere atau Google Skills Shop, itu di situ teman-teman bisa belajar tadi Google Analytics, Google Ads dan lain sebagainya, di situ juga gratis. Mungkin itu sih langkah awalnya untuk mulai digital marketing ya. Oke. Dari Kak Kevin ada tambahan? Digital marketing harusnya lebih domain Mas Dimas sih, dia lebih tahu langkah-langkah belajarnya gimana.
tadi Mas Dimas juga udah jelasin ya, boleh dicoba untuk course-nya dari Facebook dan Google. Dan ada lagi nih pertanyaan dari Kak Christian. Ini pertanyaannya cukup menarik sih, di mana dia ini adalah salah satu admin media sosial dari instansi pemerintah. Nah, terus apakah ada tips supaya Instagram akun medsos pemerintah itu bisa lebih banyak yang follow dan like? Karena kayaknya tuh akun medsos pemerintah tuh kurang populer. Nah, dia nanya nih Mas, gimana sih triknya dan caranya biar akun sosmed pemerintah tuh lebih dilihat gitu sama para Instagram? Caranya sebenarnya mudah sih. Jadi teman-teman ini aja, ini salah satu tips yang bisa langsung dipakai dan so far cukup efektif ya teman-teman. Ini aja bikin giveaway gitu. Jadi bikin program gitu ya di sosial media, kayak misalnya kayak program yang mudah gitu, kayak suruh like, comment, share gitu kan. Terus nanti yang beruntung dapetin hadiah apa. Nah, itu salah satu tips yang paling mudah, instan untuk kalau teman-teman tuh pengen ningkatin follower kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman emang ekspektasinya itu growth-nya secara organik dan emang nggak terlalu cepat, ya harus rajin-rajin bikin ini sih, bikin konten yang emang sesuai dengan dari user base-nya kayak gitu. Karena ya sebenarnya aku personally juga di Twitter juga follow beberapa akun pemerintah gitu ya, dan itu sebenarnya nggak sedikit ya akun pemerintah yang emang followernya banyak gitu, karena mereka selalu update dengan konten yang relevan gitu, dan kontennya itu reliable gitu. Misalnya konten tentang kayak lalu lintas itu kayak aku follow karena emang kontennya itu up to date dan mereka tuh responnya cepet juga gitu kalau misalkan kita tanya kayak gitu. Itu sih mungkin tipsnya. Oke. Ini memang sebenarnya lebih ke Mas Dimas, tapi Kak Kevin ada yang mau ditambahin nggak nih? Gimana sih biar lebih menarik nih sosial media dari pemerintah? Sebenarnya pertama harus tahu dulu sih segmen pengguna sosial media itu masing-masing segmennya gimana gitu loh. Kalau misalnya Facebook mungkin untuk generasi yang udah lebih dewasa, misalnya 30 ke atas. Instagram kan buat yang lebih milenial, anak-anak muda gitu kan. Jadi pembuatan kontennya tuh harus lebih disesuaikan dengan target yang dituju aja dan platform mana yang dipakai. Oh. Ini karena memang waktunya udah, ini kita satu pertanyaan lagi ya teman-teman dari chatbox, karena belum ada yang raise hand juga. Cari yang menarik. Data driven, data informed. Dari Kak Richard nih, pertanyaannya antara data driven dan data informed, mana yang lebih efektif untuk pemasaran di sosial media, Kak? Gue jawab nih. Boleh, silakan. Gue jawab dulu ya. Sebenarnya menurut saya sih mana yang lebih efektif? Menurut saya sih lebih data informed sih. Jadi analogi gini, kalau misalnya kita ngukur, kita mengevaluasi suatu performa dari ads A versus ads B, di mana kita menggunakan metrik click-through rate atau CTR untuk mengevaluasi performanya. Jadi kalau misalnya kita pakai data driven, ad A mungkin CTR-nya mungkin 4,35, ads B 3,95. Jadi kalau menurut data driven approach itu, kita harus matiin ads B karena punya lower CTR dibandingkan ads yang A ini. Cuma kalau data inform, kita lebih melihat ke bigger picture-nya sendiri. Jadi kalau misalnya walaupun ads A tuh punya higher CTR, tapi gimana kalau misalnya dia punya cost-nya juga lebih tinggi. Jadi kita harus lebih mikir nih, misalnya kita yang punya bisnisnya atau kita membantu bisnis dari company kita. Nah, kita harus tahu dengan data info gitu, kita harus melihat dari big picture-nya. Berapa sih budget yang kita ada? Dari budget yang kita ada, baru kita bisa mendirect nih, CTR yang A ini tinggi, tapi cost-nya juga tinggi banget, jauhnya tinggi banget. Itu kalau dengan kita mengevaluasi itu,
kita nggak serta-merta langsung matiin RSB, tapi kita lihat ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus kita pertimbangkan gitu loh. Menurut saya untuk approach yang pemasaran di sosial media itu mostly saya lebih menyarankan data inform, cuman tergantung juga gitu, tergantung case by case-nya. Silakan Mas Dimas kalau ada tanggapan. Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya, lebih setuju dengan pendapatnya Kevin gitu, karena ya kalau di digital marketing itu kita tuh juga sebenarnya nggak kayak misalkan tadi kita tuh nggak hanya bertanggung jawab ke tim kita sendiri gitu, kayak kita pengen mendapatkan penjualan dengan harganya yang murah gitu, itu kan bagusnya gitu ya, idealnya gitu. Cuma kan kita juga harus ngelihat dari tim lain gitu, misalkan dari sisi bisnis yang mereka tuh sebenarnya nggak hanya pengen kita tuh efisien, tapi juga bisnisnya itu pengen growth juga, kayak man over man itu berapa. Makanya kita harus ngelihat variabel lain gitu, misalkan secara volume itu kayak seperti apa kayak gitu. Apakah iklan yang untuk produk ini tuh mungkin secara harga secara cost per result lebih mahal, cuma lebih murah gitu ya, cuma secara volume bisa tinggi banget gitu. Nah kadang itu kita juga akan milih yang itu, karena kita akan balik lagi akan support ke tim lain juga kan, nggak hanya tim kita sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih penjelasannya untuk dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman. Udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya, sepertinya sedikit diingatkan ya. Yang raise hand untuk tidak ada. Jadi teman-teman, aku kembalikan dulu dari Q&A ke Kak Grace dan ke KWD. Terima kasih. Thank you, Vira. Thank you, Vira. Nggak berasa ya, Dek ya. Kita dari tadi cuap-cuap dan bersama dengan Kevin dan juga Mas Dimas ini cukup lama nih ya. Seru banget ya. Untuk mengisi feedback form supaya bisa menjadi masukan juga untuk teman-teman DQ Lab. Dan juga nanti untuk linknya sudah di-share oleh Rainier. Bisa langsung diisi, teman-teman luangkan waktunya 1 menit untuk mengisi. Oke, teman-teman jangan lupa juga, aku tadi sempat share di kolom chat, teman-teman jangan kelewatan untuk event kita minggu depan, series keempat. Yang belum registrasi, langsung registrasi dan cek informasinya di artikel yang sudah aku share. Dan itu adalah series terakhir kita ya, Dek ya, dari bener banget event series ini. Dan yang pastinya itu nggak boleh sampai ketinggalan sih. Betul sekali, tinggal menghitung hari menuju 2021. Langsung persiapkan diri ya Kak, ini ilmu dari DQ Lab minggu depan series keempat, teman-teman bisa langsung join aja karena speakernya juga seru banget dan pembahasannya juga seru banget. Aku yang bukan dari background data aja udah tertarik banget nih mau implementasi yang tadi disampaikan sama Mas Dimas dan juga Kevin, Wede. Bener banget, kayaknya teman-teman yang Instagramnya udah bisnis account langsung nih malam ini juga langsung bikin strategi, besok langsung posting gitu loh Kak Grace. Mantep deh pokoknya. Selanjutnya kita mau ngapain lagi sih, Dek? Kita mau sharing-sharing informasi menarik tentunya, teman-teman. Apa tuh, Kak? Silakan, Kak. Dibantu share, Kak. Informasinya kan tadi udah kita share juga di chat box. Nah, sebenarnya aku pengen ngajakin teman-teman yang masih pada off-cam ini loh, Dek. Walaupun sudah bener banget. Semangat. Betul sekali. Yuk, sebelum kita closing, teman-teman boleh banget buka kameranya karena kita mau sesi foto bersama untuk mengabadikan momen bersama speaker kita yang keren banget, Kak Kevin dan Mas Dimas. Momen keabadian ya. Momen keabadian. Kita undang dari jauh loh ini. Oh bener, fun fact teman-teman, Kak Kevin saat ini lagi nggak di Indo ya. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Hai Kak Kevin, lagi di mana sih Kak kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya saya lagi, selain bekerja di Traveloka, masih full-time Traveloka, saya juga lagi dapat scholarship buat nerusin Master Business Analytics di Edinburgh, Scotland.
Cuma sekarang lagi di London. Wow, lagi di London. Keren sekali. Pas banget ya ini momen liburan. Kak Kevin beruntung banget bisa ke London. Kita di rumah aja, teman-teman ya. Iya. Kita di rumah aja. Karena tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kita stay at home aja, Kak Kevin. Selamat jalan-jalan sedikit di London. Tapi yang tadi aku garis bawahi sebenarnya lebih mentor daerah kita aja masih melanjutkan pendidikan deh. Bener banget. Kita juga nggak boleh kalah. Bener. Tadi teman-teman ada yang sharing juga ya, yang mau lanjut S2, terus ada juga yang sudah bekerja dan masih menjadi mahasiswa. Kalian keren banget. Oke. Sudah pada buka kamera nih, Kak, sepertinya. Gimana kalau kita sesi foto virtual dulu kali ya untuk karirnya? Boleh dibantu ya, Kak? Boleh. Mungkin Oke, aku akan ambil 2 kali. Boleh. Jadi yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya semangat. Gaya bebas. Oke, gaya bebas dan gaya semangat. Baik. Oke. Mungkin aku bisa bantu hitung karirnya ya. Siap. Baik. Siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nggak berasa ya? Nggak ada suaranya ya? Oke, sekali lagi kalian teman-teman ya. Ini deh. Virtual photoshoot. Oke. Sekali lagi teman-teman, gaya semangat, gaya bebas. Boleh banget. Aku hitung lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke, sudah siap. Selesai sudah rangkaian acara event kita pada malam hari ini ya, Kak Grace. Yap, nggak berasa. Terima kasih untuk kedua speaker kita yang sangat luar biasa, mentor-mentornya DQ-Lab, ada Mas Dimas dan juga Kevin. Terima kasih sudah sharing banyak hal tentang digital marketing dan itu insightful banget buat kita. Banyak hal baru yang kita pelajari juga di sini dan juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi DQ-Lab hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Ya, terima kasih juga untuk speaker kita yang sangat luar biasa, Mas Dimas dan Kak Kevin. Stay safe, selamat liburan menuju akhir tahun. Terima kasih banyak atas ilmunya dan insight-nya, sangat-sangat berguna banget nih buat teman-teman, buat aku pun, untuk kita aware dengan data, terutama kita memang sudah berada di era digital seperti ini. Oke, mungkin kalau begitu aku tutup untuk event pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk speaker kita. Sampai bertemu di DQ-Lab Resolution series keempat. Bye. Bye. Thank you Mas Dimas, thank you Kevin. Thank you semua. Sukses ya semuanya. Thank you. Stay safe. Thank you. Bye-bye.